Halo penggemar film, salam jumpa dengan saya di Movie Time. Kali ini, Movie Time akan mereview sebuah film garapan Disney yang rilis di tahun 2020, Mulan. Dibintangi oleh Liu Fei sebagai Hua Mulan, Donnie Yen sebagai Komandan Tong. Film ini adalah adaptasi dari film Mulan versi kartun di tahun 1996. Oke, sebelum kita bahas reviewnya, perlu saya ingatkan, ini adalah spoiler konten. Cerita diawali dari sebuah desa terpencil di Cina. Hiduplah Mulan, orang tua dan adik perempuan. Huazhou yang diperani oleh Zima sebagai ayah Mulan. Dulunya adalah seorang tentara kehormatan kerajaan. Di usia tuanya, Huazhou hanya memiliki dua anak perempuan, yaitu Mulan dan adiknya Xiu. Hingga pada suatu hari, tibalah dekrit dari raja yang isinya setiap keluarga harus mengutus seorang laki-laki untuk dijadikan tentara kerajaan. Guna memperkuat kerajaan dari serangan bangsa Rouran yang dipimpin oleh Borihan yang diperankan oleh Jason Scott dan penyihir jahat yang diperankan oleh Gong Li. Sebagai mantan tentara kerajaan, Huazhou sudah siap dengan perintah tersebut. Namun, Mulan sebagai anak tertua tidak sampai hati melepas kepergian ayahnya ke medan tempur, apalagi melihat kondisi kesehatan ayahnya yang tidak lagi seperti dulu. Akhirnya, Mulan nekat dan memutuskan dialah yang akan ikut berperang, mewakilkan keluarga dengan konsekuensi mati atau aib untuk keluarga jika penyamaran sebagai laki-laki terbongkar. Mulan pun memutuskan untuk pergi dengan membawa pedang, baju jirah, dan kuda ayahnya. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, sampailah Mulan ke camp tentara. Komandan Tong yang diperankan oleh Donnie Yen memimpin pasukan tentara. Saat ditanya oleh Komandan Tong, Mulan mengaku bernama Hua Jun. Seperti lazimnya barak pelatihan tentara, aktivitas pribadi seperti mandi dan tidur selalu dilakukan bersama-sama. Di saat-saat itulah Mulan harus gunakan berbagai cara untuk menyembunyikan identitas aslinya. Latihan pun berlangsung hari demi hari, memanah, bela diri, fisik, dan lain-lain. Akhirnya, saat yang ditakutkan datang lebih cepat. Pasukan pun diturunkan walaupun dengan kemampuan seadanya. Borikan dan gerombolannya dihadang oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Tong. Pertempuran pun terjadi. Sedang Mulan diperintahkan untuk mengejar gerombolan bangsa Rouran yang sengaja berpencar. Saat di atas kuda, Mulan dan rekannya pun mendapatkan perlawanan dari musuh. Rekan Mulan tewas satu persatu terkena panah. Tanpa disadari, rekan Mulan yang tersisa akhirnya mundur karena takut. Dengan semangatnya yang berapi-api, Mulan pun memutuskan melanjutkan pengejaran. Saat Mulan tiba di kawah belerang, datanglah penyihir wanita yang dapat berubah wujud menjadi burung elang. Gong Li dengan apik memerankan peranannya sebagai penyihir. Pertarungan antara Mulan dan penyihir pun tak terelakkan. Pertarungan didominasi oleh penyihir. Si penyihir sebenarnya sedang menasihati Mulan jika kebohongan akan menghambat kemampuan Chi-nya. Di sisi lain, pertarungan bangsa Rouran dan pasukan kerajaan berlangsung sengit. Korban berjatuhan di dua belah pihak. Kita kembali ke Mulan. Akhirnya, setelah selamat dari kematian, Mulan pun memutuskan untuk tidak lagi merahasiakan identitasnya dan kembali ke pertempuran dengan wujud aslinya. Di tengah pertempuran, pasukan kerajaan sempat kewalahan dengan serangan dan penyihir dan hantaman meriam batu dari bangsa Rouran.
Tapi Mulan tidak kehabisan akal. Dia berputar membelakangi pasukan Rouran dengan sengaja agar pasukan Rouran menembak meriamnya ke gunung es. Dan benar saja, saat bangsa Rouran menembak, benturan meriam itu menyebabkan longsoran gunung es yang mengubur semua pasukan Rouran. Pertempuran pun selesai dan dimenangkan oleh Mulan dan pasukan kerajaan. Tibalah saatnya Mulan memberitahukan identitas sebenarnya pada Komandan Tong dengan resiko dan konsekuensinya. Mulan diusir dari pasukan dan harus menanggung aib keluarga sebagai pembohong. Saat Mulan pergi dari pasukan, datanglah penyihir wanita. Terjadi sebuah percakapan jika si penyihir pun dulunya mengalami nasib yang sama dengan Mulan. Di sini sebenarnya si penyihir mau menghasut Mulan untuk bergabung dengannya dengan alasan akan menyerang pusat kerajaan dari sisi lain saat perhatian pasukan kerajaan teralihkan. Tetapi Mulan yang berjiwa patriotis tidak berminat sedikit pun oleh tawaran penyihir itu, malah kembali ke pasukan untuk menyampaikan strategi penyerangan bangsa Rouran kalau istana dan raja dalam bahaya. Akhirnya, dengan keteguhan dan kesetiaan Mulan pada negara, Komandan Tong pun mengizinkan Mulan kembali ke pasukan. Sayangnya, penyihir sudah sampai lebih dulu ke istana, membunuh dan berubah wujud menjadi penasihat raja, dan menyampaikan pesan kepada raja kalau raja ditendang berduel oleh Borihan. Pasukan Mulan tiba di istana. Mulan diperintahkan oleh Komandan Tong untuk melindungi raja. Pertempuran kembali terjadi. Di scene lain, raja yang diperankan oleh Jet Li berhasil ditangkap oleh anak buah Borihan saat Mulan sampai di singgasana raja. Ternyata sudah ada si penyihir menunggunya. Secara tidak langsung, sebenarnya penyihir malah membantu Mulan untuk menunjukkan di mana raja ditangkap. Hingga sampailah Mulan ke tempat raja yang akan dieksekusi oleh Borihan. Saat Borihan melihat Mulan datang, Borihan pun mencoba membunuh Mulan dengan panahnya. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Tanpa diduga, si penyihir melindungi panah yang mengarah ke Mulan dengan badannya. Penyihir pun tewas. Dan terjadilah pertarungan antara Mulan dan Borihan. Dengan ketangkasan dan kelicahan Mulan dapat menghindar dari serangan Borihan, bahkan membalik keadaan dengan menjatuhkan Borihan. Di tengah keterpurukan, Borihan sempat meluncurkan panah ke arah raja. Namun dengan mudah panah-panah tersebut dapat ditangkap oleh raja. Dengan bantuan Chi dari Mulan, panah-panah itu kembali diluncurkan dan menghujam tepat di jantung Borihan. Pertarungan selesai, dimenangkan oleh Mulan dan pasukan kerajaan. Karena telah menolong nyawa raja atas dedikasi dan kesetiaannya, raja memberikannya gelar prajurit terhebat kerajaan dan menjadi pengawal khusus kerajaan. Tapi Hua Mulan dengan rendah hati menolak dan hanya ingin kembali ke desa menemui keluarganya. Raja pun mengabulkan. Singkat cerita, Mulan kembali ke desanya dan minta maaf pada ayahnya karena telah menghilangkan baju zirah dan pedangnya. Sang ayah pun malah terbuka hatinya bahwa hal terpenting adalah pentingnya bisa kembali di saat pertemuan yang mengharukan itu. Tiba-tiba datang Komandan Tong dan rombongan kerajaan memberikan hadiah, pedang dan gelar kehormatan dari raja. Tamat.